Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat tuh. Jadi dua perempuan itu nggak tahu ini disuruh ngapain gitu, delesep di bawah celananya Pak Pendeta. Dan ini pendeta luar negeri ya, bahasanya aja kayak bahasa Arab gitu, model-model masih serumpun gitu kayaknya dengan bahasa Arab. Tapi anehnya adalah apa yang dilakukan oleh dua wanita itu dengan delusup di bawah celana gitu kan. Kalau kita berpikir memang harus dengan cara seperti itu. Misalkan dia minta pengampunan dosa dengan cara dia harus tunduk di depan pendeta, mengampuni dosanya, mengakui dosa-dosanya. Oke, kalau sekedar tunduk, ini delusup ini ya, delusup di bawah celana kan gitu. Ini kita bisa lihat, delusup di bawah celana. Ini kan sedikit-sedikit aneh gitu loh. Kalau kita pikir pakai logika, kenapa nggak cuma di depannya aja gitu kan? Suruh dia berlutut di depannya aja tanpa harus delusup di bawah celana. Ini malah delusup di bawah celana, kan konyol kalau kita lihat. Ini sesuatu yang sangat janggal. Makanya kita punya prasangka-prasangka yang negatif pada akhirnya. Nah inilah ajaran-ajaran seperti ini, inilah yang akan merusak Kristen. Sebenarnya ada banget gitu loh. Jadi awal-awal gue masuk Kristen gitu kan, gue kan juga masih ngecak-ngecak gereja mana yang mau gue datengin ya gitu loh. Ya ada aja kayak misalnya kayak nggak usah jauh-jauh lah, kayak gue ngeliat orang-orang terdekat gue tuh pelayanan di gereja. Wah gue kalau ngeliat Instagramnya tuh kayak, wah ini orang nih auto surga nih bener nih. Udah punya klaster di Taman Eden nih pikir gue nih. Taman Eden Residence udah punya dia nih pikir gue. Tapi kalau udah hari biasa, hari normal, apalagi malam minggu, lo kok kayak gini kehidupannya ya kan? Masih minum, ya kan? Masih having sex secara bebas tanpa ikatan pernikahan, itu kayak, wah, anjir kok begini banget ya? Karena oke, gue banyak melihat orang seperti itu, tapi tidak yang sereligi itu bungkusannya. Okay. Cuman dia dengan bungkusan sereligi itu, kenapa dibalik itu kok dia seperti itu? Iya. Apakah dia secara langsung dia ngelawan Tuhan gak sih, mikir gue? Kan gue jadi ragu kan, jadi kayak apa dengan satu orang seperti itu, apakah orang-orang lain yang di circle tersebut seperti itu juga? Oh jadi ya, jadi lo berasumsi, jangan-jangan. Jadi berasumsi gue kan. Template nih semua nih. Iya kayaknya template nih, jangan sampai ketika gue masuk ke circle tersebut, gue malah terjerumus seperti itu. Aku kan tidak mau dong, ya kan? Aku kan masuk Kristus karena pengen hidup suci. Gitu loh. Cuman itu di kepala gua sama orang yang terlalu, yang kita pernah bahas kali ya waktu itu, yang pengkultusan individu itu. Nggak bilang orang benar-benar melihat seorang pemuka agama tuh udah layaknya Tuhan. Gitu loh. Itu kayak kadang tuh kita sekarang suka lihat ya, kadang di Instagram tuh fenomena-fenomena orang yang begitu memuja seorang pemuka agama, ya kan? Tapi dia lupa, sedangkan pemuka agama itu ciptaannya dari Tuhan, gitu loh. Kenapa orang jadi berharapnya tuh sama orang tersebut, bukan sama Tuhannya, gitu loh. Itu yang jadi pikiran gue kadang tuh. Gue ke beberapa gereja A, B, C tuh juga beberapa seperti itu, gitu loh. Tujuan mereka ke gereja itu buat Tuhan apa buat si pemuka agama tersebut, gitu ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Kofizen semuanya. Penipu-penipu agama itu nggak cuma di Kristen, di Islam juga banyak. Banyak sekali kiai ataupun ustadz yang mereka itu melabeli diri mereka sebagai ulama, tetapi mereka menipu umat. Mereka juga banyak mengambil keuntungan-keuntungan, dan mereka juga banyak mengambil, apa bahasa kita ya, mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan dari umat atau dari umat Islam itu sendiri. Karena begini Kofizen semuanya,
Karena kalau kita belajar di beberapa tahun yang lalu juga ada seorang ustadz yang dia itu menggembar-gemborkan umat Islam supaya banyak sedekah dengan pahala sekian-sekian. Tapi bukan hanya pahala yang dia janjikan, tetapi kekayaan. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian 1 juta, nanti Allah akan balas dengan 100 juta. Allah akan balas dengan 700 juta. Nggak usah ragu-ragu, pokoknya sekarang sedekahkan semuanya. Setelah itu cincinnya diambil, bahkan BPKB mobil juga diambil, motor diambil semuanya. Ada yang dia berangkat pengajian itu bawa motor, pulang jalan kaki. Ada yang berangkat pengajian itu bawa mobil, pulang-pulang naik angkot. Kenapa? Karena mobilnya disedekahkan, motornya disedekahkan. Ujung-ujungnya jadi pertanyaan, sedekahnya dikemanakan? Sampai tidak kepada umat, sampai tidak kepada fakir miskin, sampai tidak kepada orang-orang yang membutuhkan. Nyatanya terbukti tidak gitu. Justru malah diinvestasikan, justru malah dijadikan bisnis, diputer-puter duitnya. Siapa yang mengambil keuntungan? Apakah fakir miskin mendapatkan keuntungan? Apakah seperti itu sedekah yang Rasulullah SAW ajarkan, yang akan mendatangkan pahala dan akan mendatangkan kebajikan, bahkan Allah akan ganti berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat? Kan tidak. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala dibalas 700 kali lipat, bukan kekayaan. Ingat baik-baik itu. Jadi kekayaan itu bonus di dunia, sedangkan pahala itulah yang nanti akan kita ambil di akhirat. Maka sekali-kali kalau ada ulama-ulama, ya dia ngaku ulama, dia ngaku ustadz kiai, kalau dia mengatakan seperti itu, sudah tinggalkan saja, itu sudah yakin 100% penipu. Nah, koefisien semua ya, video di awal tadi itu kita bisa lihat ya, kita bisa lihat tuh. Jadi 2 perempuan itu nggak tahu ini disuruh ngapain gitu, delesep di bawah celananya Pak Pendeta. Dan ini pendeta luar negeri ya, bahasanya aja kayak bahasa Arab gitu, model-model masih serumpun gitu kayaknya dengan bahasa Arab. Tapi anehnya adalah apa yang dilakukan oleh 2 wanita itu dengan delusup di bawah celana gitu kan. Kalau kita berpikir memang harus dengan cara seperti itu. Misalkan dia minta pengampunan dosa dengan cara dia harus tunduk di depan pendeta, mengampuni dosanya, mengakui dosa-dosanya. Oke, kalau sekedar tunduk, ini delusup ini ya, delusup di bawah celana kan gitu. Ini kita bisa lihat, delusup di bawah celana. Ini kan sedikit-sedikit aneh gitu loh. Kalau kita pikir pakai logika, kenapa nggak cuma di depannya aja gitu kan? Suruh dia berlutut di depannya aja tanpa harus delusup di bawah celana. Ini malah delusup di bawah celana, kan konyol kalau kita lihat. Ini sesuatu yang sangat janggal. Makanya kita punya prasangka-prasangka yang negatif pada akhirnya. Nah, inilah ajaran-ajaran seperti ini, inilah yang akan merusak Kristen. Kalau orang-orang Kristen misalkan mereka diam-diam saja dengan apa yang terjadi pada pembesar-pembesar mereka, pada gereja mereka, pada pendeta, pada pastor mereka, ketika mereka melihat hal-hal janggal itu dan mereka diam saja, maka mereka akan merajalela. Mereka merasa ini nggak apa-apa nih, umat saya diam aja nih, oke kita lanjutkan lagi, kan gitu. Akan terjadi terus-menerus kejahatan seperti itu. Makanya kita yang harus bertindak kalau mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Jadi jangan kemudian kita secara saklek harus harus memaklumi kejahatan ya, nggak boleh. Kejahatan tuh nggak boleh dimaklumin. Siapapun yang melakukan kejahatan, siapapun yang melakukan kemaksiatan, ya harus kita tindak. Bahkan seorang ulama, bahkan dia ngaku kiai, kalau dia memang orang dolim, kalau dia memang melakukan kejahatan, dia melakukan penyimpangan, ya maka kita harus bertindak, itu loh. Ya, bisa dipahami ya. Ini maksud saya.